Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Di sini untuk ukuran pemusatan datanya itu ada min, median, dan modus. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana menyajikan sebuah data itu dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, terus dalam bentuk diagram, histogram, poligon, dan OGIF. Terus pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan min, median, dan modus untuk data tunggal. Nah, kali ini Ibu sajikan sebuah soal, yaitu berikut ini adalah nilai ulangan matematika beberapa orang siswa kelas 12 SMK adalah sebagai berikut. Di sini ada datanya 7,5, 8, 7, 6,5, 7, 7, 6,5, 8, 5, 8, 7, dan 7. Dari data ini, coba tentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari nilai ulangan tersebut. Silakan kalian coba dulu. Pada pertemuan yang pertama kita kan sudah membahas tentang nilai dari min, median, dan modus untuk data tunggal. Sekarang silakan soal ini dicoba dulu. Fungsi paket. Rumah. Yes. Ada 654 tuh nomornya. Biar pagi-pagi lebih panas ya. Kasih soal dulu. Jangan. Pak Yas, Apa? bahasa Indonesia. Ke oplos sejak bab. Ini belum bisa sih. Ini cara ada doang. Merah bebon. 7,5, 8, Sombong. 7, 6,5, 7, 7, 6,5. Coba Sri. Nggak kelihatan wajahnya ya? Ini kayaknya wali kelas. Wow, 6, terus the wow. 6, terus coba. Enak banget. Atau Lisa? Iya, beda tele. Oh. Iya. Lisa untuk minnya, rata-ratanya? Saya lubuk marah Rata-rata itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Gimana Lisa? tambah 7 tambah 6,5 tambah 7 tambah 7 tambah 6,5 tambah 8. Yuda? Kan. Yuda Antara? Modusnya berapa? 3, Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti dari data ini, nilai yang paling sering muncul itu adalah berapa? Tuh. Wow. Atau
Tahu Yuda Stuti? 0,54. Di rumah cipta. Yang paling gampang. Modus. Modusnya berapa? Nilai yang paling sering muncul. Modusnya 7. Berapa? Kesalahan yang Anda lakukan tanpa sadar padahal udah mulai tidak double cleansing, sering pegang wajah, nekat apa sering pakar, tidak pakai sunscreen ketika keringat tidak langsung dibersihkan, tidak memberikan pas sebelum tidur apalagi pakai skincare dulu, maka baru tidurnya Silahkan. Berapa modusnya? Modus Ya silakan yang angkat tangan. Loli? Ya, dari data tersebut modusnya yaitu 7 dengan frekuensinya yaitu 5. Berapa? Tolong diperjelas. Modusnya yaitu 7 dengan frekuensinya yaitu 5. Ya. Berarti modusnya adalah 7. Ya, Medianya udah ketemu? mediannya yaitu setelah data diurutkan, nilai tengahnya yaitu ada 2 yaitu 7, jadi mediannya 7 tambah 7 dibagi 2 yaitu 14 dibagi 7 yaitu 7 juga. Ya, hasilnya 7. Terus Min atau rata-rata dijumlahkan data tersebut mendapatkan nilai 87 dibagi dengan jumlah data yaitu 12 menghasilkan 7,25. ya. Coba kita tes jawabannya sekarang. Nah, berarti untuk minnya itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sehingga 7,5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6,5 tambah 6,5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6,5 ditambah 8 ditambah 7,5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 7 dibagi 12. Maka hasilnya adalah 87 dibagi 12. Hasilnya 7,25. Ya. Terus untuk median itu pertama yang harus dilakukan adalah mengurut data dari data terkecil sampai data terbesar. Sehingga urutannya seperti itu dia. 6,5, 6,5, 7, 7, 7, 7, 7, 7,5, 7,5, 8, 8, dan 8. Sehingga setelah datanya sudah terurut, kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kebetulan dia berada di antara 7 dan 7. Sehingga mediannya itu adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Sehingga mediannya adalah 7. Nah, sekarang untuk modus. Dari data terurut ini udah kelihatan bahwa modusnya atau nilai yang paling sering muncul itu adalah 7. Nah, sekarang baru kita ke min, median, dan modus untuk data berkelompok. Nah, min, median, modus untuk data berkelompok, di sini tujuan pembelajaran yang kita ingin capai adalah setelah mempelajari modul ini, materi ini, siswa diharapkan dapat menentukan min, median, dan modus dari data berkelompok dengan benar. Di sini ada contoh data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang di sini ada sebuah tabel
Ini ada nilai dan frekuensi. Nilai ini sama dengan interval. Berarti nilai 31 sampai 40 rentangannya, berarti ini dari nilai 31 sampai 40. Terus ini frekuensinya. Dalam interval ini, kita juga udah bahas pada pertemuan yang lalu, itu ada yang namanya dengan tepi bawah, batas bawah, ada juga titik tengah, terus ada juga panjang interval. Panjang interval itu adalah nilai dari batas bawah sampai batas atas. Nah, kebetulan di sini panjang kelasnya itu adalah 10. Dari 31 sampai 40 itu jumlahnya adalah 10. Sekarang kita lanjutkan ke min. Di sini ada rumus min untuk rata-rata data berkelompok. Itu sama dengan X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 sampai ke Xn dikali Fn per F1 tambah F2 sampai ke Fn. Atau lebih sederhananya bentuknya seperti ini, sigma X atau X bar atau X rata-rata itu sama dengan sigma dari XI dikalikan dengan FI per sigma dari FI. Sigma ini adalah jumlah. Jumlah dari XI dikalikan dengan FI. XI itu adalah titik tengah, FI itu adalah frekuensi. Nah, di sini X bar itu adalah rata-rata, XI-nya titik tengah, FI-nya frekuensi, dan nah di sini ada sebuah data. Tentukan min dari data tabel berikut. Di sini ada sebuah data. Nilainya yang pertama 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80 dan 81 sampai 90. Untuk frekuensinya di sini ada 3, 5, 10, 11, 8 dan 3. Berarti dari data ini, pertama yang harus kita tentukan itu adalah sigma F. Sigma F itu adalah jumlah dari frekuensinya. Berarti jumlah dari frekuensi itu sama dengan 3 ditambah 5, ditambah 10, ditambah 11, ditambah 8, ditambah 3. Habis itu setelah menentukan sigma F, kita menentukan XI. XI itu adalah titik tengah. Titik tengah diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Sekarang kita tampilkan tabel. Nah, sekarang di sini ada XI. XI untuk interval yang pertama. 31 sampai 40. Berarti 31 ditambah 40 itu hasilnya 71 dibagi 2. Maka titik tengahnya adalah 35,5. Terus interval yang kedua juga caranya sama. 41 ditambah 50 itu hasilnya adalah 91 dibagi 2 hasilnya adalah 45,5. Ya, begitu seterusnya. Sampai interval ke 6. Nah, sekarang setelah XI ditentukan, kita tentukan FI dikali XI, berarti frekuensi dikalikan dengan titik tengah. Sehingga di sini 3 dikali 3,5, 35,5 itu adalah 106,5. Sama semuanya. Untuk interval yang kedua caranya juga sama. Frekuensinya 5 dikalikan dengan XI-nya 45,5. Mereka berdua duduk di ruang tunggu kosan Rahma. Nah, sekarang setelah FI dan XI dari setiap interval itu diketahui, maka kita cari jumlahnya. Jumlahnya itu adalah 2.470. Karena terakhir kali ada pacar. Untuk menentukan min atau rata-rata, rumusnya tadi adalah sigma X kali XI kali FI per sigma F. Tapi begitu ada perempuan, penghuni lain membuka pintu itu, si tamu terkejut sampai berguling di lantai dan si perempuan menjerit membangunkan seisi kos malam per sigma di FI. atas. Tadi kita udah ketemuan
diketemukan bahwa nilai dari sigma XI kali FI itu adalah 2470. Dibagi sigma F atau jumlah dari frekuensi itu adalah 40. Sehingga 2470 dibagi 40 hasilnya adalah 61,75. Kita lanjutkan. Yang kedua itu median. Rumus median data berkelompok itu adalah median disebut juga X2, bisa juga X2 ya. Itu adalah tepi bawah ditambah 1/2N dikurangi FK per FI dikali P. Di mana ME atau X2 itu adalah Q2 itu adalah median, TB-nya tepi bawah. Jadi begini Pak, mengenai Itu FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FI-nya adalah frekuensi kelas median. Dan P itu adalah panjang interval. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Masih sama, kita pakai yang tadi. Interval 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, dan 81-90. Sekarang, untuk menentukan median, kita harus cari frekuensi kumulatifnya. Harusnya seru, bisa sama teman, dan milenial. Gitu, biar gimana? Kamu coba. Seru, bisa Kita harus tentukan frekuensi kumulatifnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk kelas pertama itu adalah Melu kelas no sing muda munyin len gede guru nangil ya masa. Weh, ye. Oke, tenang Pak. Kami juga siap-siap. Bener lemoyo. Udah, kita lanjutkan. Tadi ada yang mikrofonnya hidup ya. Kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Berarti frekuensi kumulatif kelas pertama itu adalah frekuensi kelas pertama. Berarti frekuensi kumulatif kelas pertama itu adalah 3. Nah, ini dia. Frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 3. Terus frekuensi kumulatif kelas kedua itu adalah jumlah dari frekuensi kumulatif kelas pertama dijumlahkan dengan frekuensi kelas kedua. Berarti 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Sekarang untuk frekuensi kumulatif kelas ketiga itu adalah frekuensi kumulatif kelas kedua dijumlahkan dengan frekuensi kelas ketiga. Maka hasilnya 8 ditambah 10 hasilnya adalah 18. Terus frekuensi kumulatif kelas keempat itu adalah jumlah dari frekuensi kumulatif kelas ketiga dijumlahkan dengan frekuensi kelas keempat. 18 tambah 11 hasilnya 29. Begitu seterusnya. Nah, sekarang untuk menentukan kelas mediannya, tadi kita ketahui bahwa frekuensinya atau sigma F-nya itu adalah 40. Sehingga 1/2 dikali 40 itu hasilnya adalah 20. Berarti data ke-20 berada di interval 61 sampai 70. Kenapa ada di sini? Karena data ke-20 berada di antara data ke-29. Ini artinya, misalnya yang pertama, ini frekuensi kumulatifnya itu adalah 3. Sehingga data pertama sampai data ketiga itu berada di interval pertama. Nah, terus yang kedua, berarti ini kan terakhir sampai 3. Berarti setelah 3 itu adalah 4 sampai 8. Data ke-4 sampai 8 itu berada di interval kedua. Terus yang ketiga, data ke-9 sampai ke-18 ada di interval ke-3. Nah, sekarang karena di sini yang diminta adalah data ke-20. Berarti ini setelah 18 adalah 19. Data ke-19 sampai ke-29 itu berada di interval 61 sampai 70. Sehingga data ke-20 berada di antara data ke-19 sampai 29. Berarti kelas mediannya berada di interval 61 sampai
70. Nah, sehingga medianya itu adalah tepi bawah ditambah 1/2 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikalikan dengan panjang intervalnya. Tadi diketahui bahwa setengah kali N atau 1/2 kali 40 itu hasilnya adalah 20. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu adalah 18. Habis itu frekuensi kelas mediannya itu adalah 11. Dan panjang intervalnya itu dihitung dari 61 sampai 70. Berarti hasilnya adalah 10. Sehingga tepi bawah dari 61 sampai 70 itu adalah 61 dikurangi 0,5. Berarti 61 dikurangi 0,5, hasilnya adalah 60,5. Berarti tepi bawahnya 60,5 ditambah 1/2 kali 40 dikurangi 18 per 11 dikali 10. Nah, sehingga hasilnya adalah 60,5 ditambah 20 dikurangi 18 per 11 dikali 10. Hasilnya adalah 60,5 ditambah 1,82. Hasilnya adalah 62,32. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke Ibu langsung ya. Bisa via WA. Atau bisa acungkan tangan di sini. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke modus. Untuk modus, rumus modus untuk data berkelompok itu adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan P. Banyak interval. Nah, di sini MO-nya itu adalah modus. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan sebelum kelas modus. Berarti frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Terus yang berikutnya, untuk D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan setelah kelas modus. Berarti selisih dari frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Nanti kita lihat di contoh ya. Nah, sekarang untuk P sama itu panjang interval. Nah, di sini disajikan sebuah contoh soal sebagai berikut. Nah, sekarang dari data ini kita tentukan yang pertama kita tentukan kelas modusnya di mana. Kelas modus itu diperoleh dari frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi di sini ada frekuensinya 3, 5, 10, 11, 8, dan 3. Berarti frekuensi tertinggi itu ada di 11. Sehingga kelas modusnya itu adalah 61 sampai 70. Itu adalah kelas modusnya. Nah, sehingga kelas modusnya diperoleh bahwa 61 sampai 70 sehingga tepi bawah dari kelas modus tersebut adalah 61 dikurangi 0,5 hasilnya 60,5. Untuk D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, sekarang tadi frekuensi kelas modusnya adalah 11, frekuensi tertinggi. Sekarang dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus, berarti yang di atasnya. Berarti 11 dikurangi 10. 11 dikurangi 10 itu hasilnya adalah 1. Sekarang untuk D2. D2 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Berarti 10 dikurangi 8. Hasilnya adalah 3. Nah, sehingga untuk modusnya itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan panjang interval. Sehingga 60,5 ditambah D1-nya tadi adalah 1, D2-nya adalah 3. Berarti 1 per 1 tambah 3 dikali 10. Sehingga modusnya itu adalah 60,5 ditambah ini 1/4 dikali 10, hasilnya adalah 2,5. Sehingga 60,5 ditambah 2,5 itu hasilnya adalah 63.
Bagaimana, bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal. Sekarang di sini disajikan sebuah data sebagai berikut. Tinggi badan sama frekuensinya. Di sini tinggi badannya ada 155, frekuensinya ada 4, 156 frekuensinya ada 2, 157 frekuensinya 15, 158 frekuensinya 8, 159 frekuensinya 3. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan di atas tinggi rata-rata adalah. Berarti yang pertama harus kamu cari itu adalah rata-ratanya. Kalau bentuknya seperti ini, dia termasuk data apa? Data berkelompok, data tunggal ya. Dia termasuk data tunggal berbobot ya. Sehingga yang harus kamu cari itu adalah tinggi badan dikalikan dengan frekuensi. Dijumlahkan dibagi dengan sigma F. Silahkan dicoba dulu. Jadi sinyal hubung kan. Berarti yang harus dicari 155 dikali 4, 156 dikali 2, 157 dikali 15, 158 kali 8, 159 dikali 3. Nanti jumlahnya dibagi 32. Ya, silakan Yulia Stuti. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Hasil yang saya dapat itu dari 155 dikali 4, dan seterusnya itu 620. Tolong lebih keras. Hasil dari perkalian dari tinggi badan dikali frekuensi itu 625 ditambah 300 ditambah 2.355 ditambah 1.264 ditambah 477 dibagi 32. Jadi hasilnya 5.028 dibagi 32. Jadi hasilnya itu 157,125. Jadi rata-ratanya itu di antara interval ke-4 dan ke-5. Jadi 8 ditambah 3
sama dengan 11. Jadi 11. Oke, kita cek jawabannya. Nah, pertama kita cari rata-ratanya itu adalah sigma XI kali FI. Berarti ini ada 5.028 dibagi 32. Hasilnya adalah 157,125. Sama hasilnya? Ya, sekarang berarti banyaknya siswa yang memiliki tinggi badan di atas rata-rata. Berarti dia yang memiliki tinggi lebih dari 157,125. Berarti yang lebih dari 157,125 itu adalah yang tingginya 158 dan 159. Maka jumlah siswa yang memiliki tinggi di atas rata-rata itu adalah 8 ditambah 3. Nah, di sini ya. Jadi banyak siswa yang memiliki tinggi rata-rata di atas 157,125 itu adalah 11 orang siswa. Terima kasih, Bu Astuti. Kita lanjutkan yang kedua. Di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Di sini ada nilainya 21 sampai 25, frekuensinya ada 5, 26 sampai 30, frekuensinya ada 6, 31 sampai 35 ada 14, 36 sampai 40 ada 30, 41 sampai 45 ada 21, 46 sampai 50 ada 5, dan 51 sampai 50 ada 3. Tentukan kelas modus dari tabel di samping. Berarti pertama yang harus kamu cari itu adalah menentukan kelas modusnya. Kelas modus diperoleh dari yang frekuensinya tertinggi. Frekuensi tertinggi berapa? Frekuensi tertingginya itu adalah 30 ya. Frekuensi tertingginya adalah 30. Berarti dia berada di interval 36 sampai 40. Yuda Antara, dia satunya berapa? Jadi, dia satunya berapa? Ya, Bu. Atau Tata mungkin? Astamo?
D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi sebelum kelas modus. Berarti 30 dikurangi 14. Terus untuk D2-nya itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Berarti 30 dikurangi 21. Ini dia. Kelas modusnya ada di interval 36 sampai 40. Sehingga D1-nya adalah 30 dikurangi 14, hasilnya 16. D2-nya 30 dikurangi 21, hasilnya 9. Dan panjang intervalnya itu diperoleh dari 36 sampai 40. 36, 37, 38, 39, 40. Berarti panjang intervalnya adalah 5. Sehingga modusnya itu adalah tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P itu sama dengan 35,5 ditambah 16 per 16 ditambah 9 dikalikan dengan 5. Sehingga 35,5 ditambah 3,64. Sehingga modusnya itu adalah 39,14. Untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa cukup. Kita udah lebih dari 35 menit. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat ya. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.